Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Sunaida SHI SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan teman-teman MBS 2F yang saya banggakan. Kali ini saya, Bintang Iko Putri Gadasyah, akan menjadi moderator dari kelompok 8. Kelompok 8 akan membawakan materi tentang pasar uang syariah. Pengertian pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar uang untuk bank syariah di mana diperdagangkan adalah surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek, kurang dari 1 tahun. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar uang dapat bervariasi. Bisa surat berharga yang berjangka kurang dari 1 tahun sampai surat berharga yang kurang dari 5 tahun. Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian besar aktiva keuangan yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga yang berjangka kurang dari 1 tahun. Perbedaan pasar modal dan pasar uang. 1. Pengertian. Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi instrumen keuangan, tempat bertemunya penerbit surat berharga dengan para investor. Sedangkan pasar uang adalah suatu aktivitas transaksi komoditi berupa sekuritas keuangan yang berjangka waktu pendek, kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah instrumen. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal antara lain 1. Saham, 2. Reksadana, 3. Obligasi, dan 4. dan lain-lain. Sedangkan produk keuangan yang menjadi komoditi di pasar uang adalah 1. Sertifikat deposito, yang mirip dengan deposito simpanan tetapi tanpa nama pemilik sehingga bisa diperjualbelikan. Yang kedua, surat berharga pasar uang, yaitu surat utang nasabah pada bank dengan jangka waktu tempo kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, jangka waktu. Pasar modal dimanfaatkan untuk mengembangkan dana investor untuk jangka waktu yang cenderung panjang, di atas 1 tahun. Sedangkan pasar uang dimanfaatkan oleh para investor untuk mengembangkan dana dalam jangka waktu pendek, kurang dari 1 tahun. Yang keempat, imbalan dan resiko. Keuntungan yang didapat dari pasar modal biasanya lebih besar ketimbang return yang didapat dari pasar uang. Keuntungan yang didapat dari pasar modal biasanya lebih besar ketimbang return yang didapat dari pasar uang. Sedangkan return pasar uang memang tidak sebesar jika kita berinvestasi di instrumen pasar modal, tetapi resikonya tidak terlalu besar juga. Yang kelima, pelaku. Di pasar modal, otoritas tertinggi dijabat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berpartner dengan Bursa Efek Indonesia yang bertanggung jawab atas semua regulasi, kontrol, hingga administrasi setiap kegiatan yang terjadi di lantai bursa. Sedangkan di pasar uang, otoritas tertinggi ada pada Bank Indonesia yang memiliki wewenang membuat izin, mengatur, mengembangkan, dan mengawasi setiap aktivitas yang terjadi. Fungsi pasar uang. Pasar uang memiliki fungsi yaitu yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang ketiga, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Yang keempat, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kelima, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang keenam, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Dan yang terakhir, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Di dalam pasar uang terdapat peserta dalam pasar, yaitu yang pertama ada lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua ada perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menertibkan commercial paper. Yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menertibkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI.
Dan yang terakhir, individu-individu. Misalnya, rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Tujuan pasar uang. Pasar uang memiliki dua tujuan. Yang pertama, dari segi yang membutuhkan dana, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, seperti membayar utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi modal kerja, seperti biaya upah karyawan, biaya pembelian bahan baku, dan lain-lain. Dan yang terakhir, membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Tujuan pasar uang yang kedua dari segi yang menanamkan dana, yaitu yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi, dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Instrumen pasar uang di Indonesia. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang ada beberapa macam. Yang pertama yaitu Treasury Bills atau T-bills, merupakan instrumen hutang yang telah diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayar kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. T-bills ini memberikan bunga tidak secara langsung, melainkan dengan dijual atas dasar diskonto dengan jumlah diskonto yang telah ditetapkan melalui proses perlelangan. Yang kedua yaitu commercial paper, merupakan promise yang mana tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana dengan jangka pendek. Jangka waktu commercial paper ini berkisar mulai dari beberapa hari sampai 270 hari, dan juga penerbitan CP tidak perlu menggunakan penjamin atau underwriter emisi. Tetapi beberapa penerbit karena alasan tertentu menggunakan arranger dalam penerbitan. Yang ketiga yaitu Negotiable Certificate of Deposit. Negotiable Certificate of Deposit atau CD atau sertifikat deposit merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposit ini diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya yaitu 1 juta dan jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Pencairan sertifikat deposit dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Tetapi jika pemegang instrumen tersebut membutuhkan dana sebelum jatuh tempo, maka mereka dapat menjualnya kepada lembaga keuangan atau kepada investor lainnya. Yang keempat yaitu Bankers Acceptance atau BA, adalah wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atau suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accepted. Apabila bank menyetujui wesel tersebut dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. Yang kelima yaitu Bill of Exchange. Bill of Exchange atau wesel adalah surat perintah tertulis tak bersyarat yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa.
Yang keenam yaitu repurchase agreement atau repo. Repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat berharga yang sering digunakan untuk transaksi repo adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto. Yang pertama yaitu SBI, SPBU, CD, dan T-bills. Yang ketujuh yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI pada dasarnya merupakan surat berharga atas tunjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto atau Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana maka SBI dapat dijual kepada lembaga lainnya atau lembaga Indonesia atau Bank Indonesia. Yang kedelapan yaitu surat-surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. SBPU berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter atau oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Yang kesembilan yaitu call money, merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antara bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka pendek. Pasar valuta asing, foreign exchange market, atau sering pula disebut dengan bursa falas, adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs di suatu mata uang. Fungsi pasar valuta yaitu 1. Transfer daya beli, 2. Penyediaan kredit, 3. Mengurangi resiko valuta asing. Peserta dalam pasar valuta asing yakni sebagai berikut. 1. Dealer falas bank dan non-bank. Dealer falas bank, bank internasional, sering berfungsi sebagai market. 2. Perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu menggunakan pasar falas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi dan komersial. 3. Spekulator dan arbitrase. Spekulator dan arbitrase melakukan transaksi dalam pasar falas untuk memperoleh keuntungan. 4. Bank sentral. Bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Jenis-jenis transaksi. 1. Transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. 2. Transaksi forward. Transaksi forward atau juga disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. 3. Transaksi swap. Dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda.